Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus. Jumpa lagi dalam program Rehat, Renungan Harian Toraya, edisi 27 Maret 2022. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, mengawali seluruh rangkaian kehidupan kita hari ini dan juga untuk seterusnya, kita akan mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari dengan rasa syukur, dengan kerendahan hati, dan dengan keteduhan pikiran kita, mari berdoa. Bapa di surga, firman Tuhan sudah tersedia untuk dibaca dan direnungkan di hari ini. Bekerjalah dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman ini boleh menjadi bahagian kami untuk menuntun, menerangi kehidupan ini. Layakkan kami untuk menerima firman-Mu. Berbicaralah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 53 ayat 1 sampai 7. Kebobrokan manusia. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mahalat. Nyanyian pengajaran Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik kecurangan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Allah memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyimpang, sekaliannya telah becat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah orang-orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Allah? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, padahal tidak ada yang mengejutkan, sebab Allah menghamburkan tulang-tulang para pengepungmu. Mereka akan dipermalukan, sebab Allah telah menolak mereka. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Allah memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Amin. Tema kita, iman dan pengaruhnya. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang ada di dalam pikiran atau diyakini seseorang mengenai Tuhan tentunya sangat menentukan jati diri, sikap dan perilaku sehari-hari. Bagaimana ia memahami dan mempercayai Tuhan, demikianlah itu memengaruhi setiap kata dan tindakannya. Mazmur 14 adalah versi lain dari Mazmur 53 yang boleh kita baca. Dan kemungkinan kedua Mazmur itu memang satu versi yang disadur untuk suatu peristiwa penting dalam sejarah. Penekanan utama dari Mazmur ini adalah bahwa Tuhan sesungguhnya ada dan dari sorga ia terus mengamati perbuatan setiap orang. Melihat apakah ada yang berhikmat dan menyembah Tuhan, namun kenyataannya semua orang menyimpang dari jalan dan kehendaknya. Sehingga terjadilah kecurangan dan berbagai kejahatan. Karena itu pemazmur mengingatkan supaya orang menyadari keberadaan Tuhan, sebab Dia akan murka kepada setiap orang yang melakukan kejahatan. Mereka akan mengalami ketakutan dan Tuhan akan mempermalukan serta menghamburkan tulang-tulang mereka. Sementara umat Tuhan akan mendapat keselamatan dan pemulihan sehingga mereka akan bersorak-sorai. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk membentuk perilaku dan tindakan kita atau sekelompok orang
dapatlah dimulai dari upaya memperkuat hubungan kita dengan Tuhan, yakni hubungan yang tidak sekedar rutinitas, hubungan yang tidak sekedar di pikiran saja. Mungkin kita adalah orang yang terlihat begitu dekat dengan Tuhan, namun sikap hidup kita tidak menandakan kedekatan kita pada Tuhan. Karena itu perkuatlah relasi kita dengan Tuhan agar sifat dan karakter kita semakin menghasilkan hidup yang berkualitas untuk dapat menjadi teladan dan berkat bagi orang lain. Tetaplah beriman kepada Kristus. Amin. Mari berdoa. Tuhan, syukur atas firman-Mu yang boleh menyapa di hari ini. Oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu, firman ini akan menjadi tuntunan bagi kami menjalani kehidupan hari ini dan seterusnya. Terima kasih untuk setiap kasih dan kebaikan Tuhan yang tidak pernah putus di kehidupan ini. Tuhanlah yang kuat dalam rentang perjalanan kami sampai hari ini, bahkan Tuhan masih akan mengasihi kami dengan cara Tuhan yang luar biasa. Terima kasih untuk kasih dan berkat Tuhan lewat usaha dan pekerjaan kami, lewat setiap kegiatan pun pelayanan yang boleh dilakukan dengan penuh rasa syukur. Tuhan pun senantiasa memberkati setiap anak-anak-Mu yang boleh menikmati pertambahan umur di hari ini, pertambahan usia perkawinan di hari ini, bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang kuat di dalamnya. Bapa di sorga, nyatakan kasih-Mu bagi umat-Mu yang menderita karena pergumulan kehidupan ini. Pergumulan karena ekonomi, pergumulan di tengah keluarga, pergumulan di lingkungan kerja, pergumulan dengan tetangga, atau relasi-relasi yang terganggu bahkan putus. Tuhan sanggup untuk memberikan solusi yang terbaik, memberikan kekuatan bagi anak-anak Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah, yang sakit Tuhan berkati sehingga mereka boleh dikuatkan. Menjalani kehidupan ini yang berduka Tuhan hiburkan. Sehingga sekalipun ditinggal orang-orang terkasih, tetapi kuasa penghiburan dari Allah sungguh-sungguh dialami. Bapa di sorga, syukur atas berkat-Mu bagi gereja Tuhan, gereja Toraja, yang boleh berusia 75 tahun. Semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Kalau gereja Tuhan, gereja Toraja ada sampai hari ini karena kasih Allah sendiri. Warga gereja Toraja bersyukur bahwa kebaikan demi kebaikan Tuhan senantiasa berikan di dalamnya. Mampukan gereja-Mu dengan iman yang kokoh dan juga terus memberitakan Injil, terus memberitakan dan memberikan kebaikan bagi lingkungan sekitar. Ya Allah, ya Tuhan kami, lanjutkan kasih dan setia-Mu di sepanjang hari ini. Ampuni kami dengan segala dosa dan keterbatasan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, aminkan firman Tuhan yang menyapa di hari ini. Dan teruslah beriman kepada Kristus yang nyata melalui kata dan tindakan dari hari ke hari. Maju terus di dalam Tuhan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.